Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahu 'azim. Shadaqu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan senantiasa langgeng selamanya. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita kekasih Allah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita nanti diakui sebagai umat beliau di akhirat sampai nanti di akhiril jannah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan yang Ustaz taklimi, Ustaz muliakan. Kita sering dalam sehari-harinya, dalam keseharian kita, ketika kita janji sama orang, ketika kita dalam menepati janji itu sama orang, meskipun sudah dijelaskan al-waktu dainun, janji adalah hutang. Kita sering melontarkan kata-kata insya Allah di dalam kita janji kepada sesuatu hal yang nanti akan kita datangi. Baik itu janji yang secara legal maupun secara non-legal. Legalitasnya bagaimana, non-legalitasnya bagaimana. Secara islami, secara apa yang diajarkan dalam Al-Quran, telah disebutkan di sini dalam Al-Surat Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna, dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan. Jadi di sini sebutkan wala taqulanna, jangan sekali-kali engkau mengatakan li syai'in, terhadap sesuatu. Ini aku tuh pasti. Jadi di sini li syai'in, ini terhadap sesuatu itu pasti. Maka seandainya kita mengatakan seperti ini adalah suatu bentuk kesombongan manusia yang dilontarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan-akan misalkan besok ini akan terjadi seperti kepastian itu yang ada, itu adalah menghancurkan diri Anda sendiri, diri antum sendiri. Karena ketika kita memastikan segala sesuatu, itu adalah bentuk kesombongan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu bentuknya, apapun itu janjinya, apapun itu legalitasnya, tetap tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sebutkan wala taqulanna li syai'in, ini fa'ilu, melakukan zalika ghaza. Zalika itu ghaza, besok pagi. Jadi jangan di sini dari ayat ini wala taqul li syai'in inni fa'ilu zalika ghaza. Ini merupakan suatu bentuk kita itu tidak diizinkan untuk memastikan segala sesuatu apa yang terjadi. Makanya amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita, Allah amanahkan kepada kita, terutama harta, terutama anak yang soleh. Itu kita kalau bisa mendidik menjadi anak yang soleh, kalau enggak bagaimana? Enggak bisa ngajarin ngaji tiap hari, ditaruhkan di pondok pesantren. Kalau bisa bagus, kalau enggak bisa kadang-kadang sekarang iman. Anak kalau sudah nakal ditaruh di pondok pesantren, kalau enggak nakal ditaruh di segala apa yang dinamakan sekolah umum. Padahal kualitas daripada pendidikan pondok pesantren itu jauh lebih bagus daripada di luar pondok pesantren. Jika kita bisa
mengamalkan ilmu-ilmu dari pondok, itu akan lebih bagus, lebih afdal, masa depannya dijamin dunia dan akhirat. Tidak usah khawatir. Jangan berobsesi beranggapan bahwa di pondok pesantren itu hanya orang-orang yang culun, hanya orang-orang yang sifatnya sudah nakal, tidak bisa diatasi dalam suatu dunia di luar. Jangan. Justru di pondok pesantren ini tempatnya menggodok daripada akidah syariat yang ada. Jadi ini merupakan suatu hal kepentingan yang harus kita lakukan di dalam menjalankan amanah-amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mengingkari dari amanah itu. Jadi di sini disebutkan seakan-akan kepastian itu pasti kita bisa. Harta yang diberikan kepada kita, Allah cabut, itu suatu hal yang wajar. Karena kita tidak bisa diberikan amanah harta itu sendiri. Disuruh sedekah, mikir. Disuruh berinfak, kikir. Disuruh untuk mengeluarkan kepada anak yatim, jawabannya sampai menggelegar ibarat petir. Ini merupakan suatu hal yang Allah tidak kehendaki. Makanya dari ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika khadza. Dalam segala hal kita tidak diizinkan untuk memastikan untuk besok pagi kita tuh pasti. Yang kedua, kita itu suatu saat kita tidak tahu maut apa datang. Kapan kita dipanggil? Kita janji besok pagi. Nggak taunya besok pagi, malamnya kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana janji antum? Maka bagaimana sikap seorang muslim terhadap janji-janji yang merupakan al-waqtu dainun, janji adalah hutang. Bagaimana menghadapi sifat ini? Maka di sini disebutkan dalam ayat berikutnya, illa ayyasha Allah. Kecuali engkau mengatakan insya Allah. Jadi kecuali illa ayyasha Allah, kecuali engkau mengatakan insya Allah. Jadi di sini kata-kata insya Allah, sungguh jika Allah menghendaki. Artinya apa? Kata-kata insya Allah ini seharusnya diucapkan merupakan suatu hal yang permanen. Jangan dibikin main-main, karena di sini berhubungan dengan janji sumpah kita pada Allah. Insya Allah, jika Allah menghendaki, dalam kategori apa? Dalam kategori andai kata tidak ada halangan apapun yang menyebabkan kita untuk nggak bisa datang. Halangan itu apa? Modelnya kematian, modelnya kesakit, modelnya kayak yang lain yang bisa menghalang. Wadzakur dan ingatlah Rabbaka kepada Tuhanmu. Idza nasi apabila engkau lupa, wakul dan katakanlah asa, mudah-mudahan ayah tadi aku diberi petunjuk. Rabbi oleh Tuhan li aqraba, agar aku lebih dekat. Jadi andai kata kita lupa dengan janji itu, maka kita perlu berpikir, tingkatkan zikir kita pada Allah. Nah, rupanya jadi di sini janji, ketika kita janji dalam Islam, ucapkan insya Allah. Tetapi insya Allah itu harusnya kita datang karena kita janji untuk bisa datang. Kenyataannya secara akidah, secara syariat, insya Allah ini dipakai untuk main-main. Dalam suatu janji yang sifatnya ringan, pakai insya Allah. Dalam segala hal kita pakai insya Allah. Kita sudah punya niat, tidak mau datang. Jawabannya apa? Insya Allah. Jangan. Kalau kita memang niat nggak mau datang, bilang aja, maaf saya nggak bisa datang. Jangan dijawab dengan insya Allah. Karena hukumnya berat ketika kita mengucapkan insya Allah. Karena di sini disebutkan dalam ayat berikutnya, wadkur, dan ingatlah kepada Tuhanmu, idza nasi'a, apabila engkau lupa. Kalau lupa benar, tidak apa-apa. Kalau memang kita ada halangan benar, tidak apa-apa.
Tapi pada dasarnya kenyataannya sekarang akidah sudah merosot, syariat sudah tidak diindahkan lagi, sehingga mereka menggunakan semua ini, menggunakan ayat-ayat ini dengan ceroboh, dengan remeh, dengan mudah, memudahkan segala sesuatu. Bahkan ini amanah Allah pun ditentang oleh mereka yang menggampangkan janji. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Makanya di dalam janji apapun, lebih baik kita ucapkan dengan segala sesuatu yang kita niat ingin untuk bisa datang. Niat ingin untuk bisa menepati janji itu. Inilah ciri-ciri orang muslim. Kalau kita tidak bisa menepati janji itu, kita masuk dalam golongan orang yang diancam oleh Allah. Wa'adallahal munafikina. Allah akan mengancam, diancamlah kita munafikina, orang munafik laki-laki, wal munafikati, orang munafik perempuan. Kita diancam, tidak bisa menepati janji kalau janji pelin-pelan. Jika dipercaya, dia bohong. Jika diberikan amanah, dia berkhianat. Jika dia pegang janji, janjinya nggak ditepati. Kita jadikan diri kita senantiasa ridha, ikhlas dalam datangnya kita, dalam memegang amanah itu. Bukan karena kanan kiri, bukan karena manusia, tetapi karena Allah. Ketika kita punya niat seperti ini, maka Allah berikan suatu hal yang mudah buat kita untuk bisa menepati janji itu. Salah satu contoh, ini jamaah, terutama jamaah PBA, yang kebanyakan kita terlilit utang piutang. Hanya mohon pada Allah, jika kita memang belum ada untuk membayar, bilang apa adanya. Kita belum bisa untuk membayar. Kapan? Gak usah janji. Diusahakan semaksimal mungkin. Itu jawabannya. Makanya suatu hal yang riba, jangan digunakan kata insya Allah. Karena kita sudah melaknati daripada apa yang Allah larang untuk kita jalankan. Maka dari itu sebagai hamba Allah yang punya iman, al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Kita kalau punya iman seperti ini, iman pada Rasul kita, iman dengan kita, maka jalankanlah semuanya ini. Jangan cuma kita membaca seperti bagaimana kita membaca dongeng. Di Al-Quran dijelaskan semuanya, kriterianya, keharusannya, dan bagaimana kita menanganinya. Ada semua di sini jawabannya. Cuman kita sebagai hamba Allah, bagaimana menyikapi ini semua dengan secara apa? Secara didasari iman, bukan secara emosional. Semua akan terlihat indah, semua akan terlihat bagus, semua akan terlihat benar-benar penuh dengan keindahan apabila semua itu didasari dengan iman. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mari kita kaji. Mudah-mudahan setelah kita mengerti dengan ayat ini, bahwa kita jangan menggampangkan mengucapkan insya Allah kalau sudah di dalam hati kita ini sudah punya niat untuk tidak bisa menepati. Tapi baik kita bilang apa adanya. Jangan digunakan kata insya Allah sebagai tameng kita untuk menjadi orang sok alim. Untuk menjadi orang agar bisa dimaklumi, agar bisa ditepati. Orang ketika kita janji sama orang, insya Allah nanti akan saya datang. Orang udah dikatakan insya Allah pasti dia senang dengan senang hati. Ini orang pasti datang. Ternyata kakak datang. Ternyata kakak ditepati janjinya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Mari kita saling introspeksi diri. Jangan sampai semua yang berbau elegansi ini bisa membackup kita untuk menjadi terjerumus ke dalam suatu hal lembah yang hina, lembah kenistaan yang lama-lama akan menuntun kita dan semakin terjebak, semakin tertindas di dalam suatu lembah itu sendiri. Karena apa? Karena kita tidak bisa memerangi semuanya itu. Andai kata itu sudah benar-benar yang Allah perintahkan.
Insya Allah pertama susah. Lama-lama kita akan terbiasa. Dan yakin bahwa Allah akan bisa menolong kita dalam segala hal. Sepak terjang kita. Bagaimana kita memerangi kenistaan ini. Bagaimana kita memerangi dalam suatu hal yang hina ini. Kemaksiatan ini. Bagaimana caranya. Allah perintahkan. Kita jalankan. Niat benar-benar ada niat dalam hati ini. Dan kata insya Allah aku akan perangi suatu hal yang Allah perintah. Yang Allah benar-benar larang. Allah perintahkan kita untuk memerangi suatu hal yang Allah larang. Insya Allah kalau benar-benar kita bisa, kita yakin akan bisa. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mari kita berjuang bersama. Karena apa yang dikatakan beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia haji wada. Haji terakhir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu apa? Ketika nanti umatku semua nanti akan timbul banyak sekali aliran-aliran di akhir zaman. Tapi hanya orang yang berpegangan Al-Quran dan Sunnah Rasul, ini yang akan selamat. Makanya jangan banyak-banyak kita berpegangan pedoman ini, aliran baru ini kita ikuti. Sehingga membawa kita menjadi hamba Allah yang murtad. Hamba Allah secara nggak sadar kita keluar dari real Islam itu sendiri. Secara nggak sadar ketika kita melakukan itu, kita keluar dari syariat Islam itu sendiri. Tanpa sadar. Dan merupakan suatu hal peperangan yang luar biasa ketika kita sekarang ini perang melawan hawa nafsu. Yaitu apa? Angkara, murka, egois, emosi. Di mana-mana, di jalan raya. Ketika kita mengendarai mobil, kalau nggak hati-hati, yang lawannya kita emosional, egois, diktatoris di mana-mana. Di jalan pun sudah ada diktatorisme. Masya Allah. Hanya mereka yang senantiasa mengumandangkan lisannya dengan salawat. Dengan salawat kepada baginda Rasulullah SAW yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, ketika hambaku membaca satu salawat pada kekasihku, maka aku akan baca 10 salawat kepada hamba itu. Dan aku akan angkat 10 dosa-dosa dari hambaku itu. Aku bonusin lagi. Apa? Dikasihkan 10 buah kebaikan kepada hamba. Coba. Satu sholawat. Kalau kita baca 1000 sholawat setiap hari, bagaimana Allah bisa memberikan kita perlindungan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la tahsib wa yarzuqhu min haitsu la tahsib. Allah akan berikan rezeki yang datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Penting buat kita untuk mengerti bahwa menjadi hamba Allah yang tawakallah enaknya minta ampun. Maka dari itu, dari sekarang kita minatkan diri kita untuk senantiasa innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini yang penting buat kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Usikum wa nafsi buat taqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.